mindset yang harus dipunya adalah ketika lo harus mengeluarkan sesuatu, anggap itu sebagai investment, bukan expense. Mungkin gue lebih mending nge-highlight dukanya sih, biar orang tuh tahu. Oh iya. Ketika mau masuk situ, lo harus deal with those things gitu loh. Iya. Dari sisi dukanya, misalnya dukanya nggak punya waktu. Mostly gitu kan. Ketika orang baru mulai bisnis, pasti nggak punya waktu. Iya. Karena fokus di situ dulu buat ngembangin. Kayaknya nggak ada tanggal merah. Betul. Nggak ada itu, maksudnya nggak ada schedule pasti kita liburnya kapan. Betul. Dynamic income. Oh itu kacau banget. Iya. Oh itu ngaco banget, sumpah. Itu harus siap. Iya. Harus pinter ngatur uang. Karena ketika misalnya yang tadi gue bilang kayak misalnya dapat nih bulan Januari, baru dapat lagi mungkin Agustus, Desember. Kalau pengalaman gue waktu baru mulai adalah hampir setahun nggak dapet. Lumayan ya. Nah itu lumayan banget. Iya. Salah satu hal yang susah adalah as an entrepreneur ada memotivasi diri sendiri. Ketika lo bangun, kalau misalnya kerja di kantor, udah ada jam kerja nih, ya lo harus masuk jam 8, ya lo bangun cepet supaya masuk kantor jam 8. Ketika entrepreneur, bebas, bangun jam berapa aja, tergantung. Lo mau nyantai ya silakan. Tapi kalau misalnya lo punya mau sukses ya bangun cepet, bisa ngerjain banyak hal, nyantai-nyantai juga bisa. Mindset yang harus dipunya adalah ketika lo harus mengeluarkan sesuatu, anggap itu sebagai investment, bukan expense. Ketika lo ngeluarin duit, misalnya tahap pertama pada saat itu gue adalah butuh orang yang bantu nih, misalnya hire orang. Ngerjain sendiri bisa. Ngapain gue ngeluarin duit buat hire orang? Tapi mindset gue adalah ini adalah sebuah investasi untuk ketika gue bayar orang. Mungkin orang misalnya gaji di company itu adalah expense, fixed cost, gaji. Tapi menurut gue itu adalah investment. Kenapa? Karena ketika kita nge-hire orang, itu akan mempermudah kita yang akhirnya bisnis kita bisa lebih besar. Jadi kita rumus pastikah atau mindset tiap orang beda. Kayak misalnya ya menurut gue gitu, kayak misalnya gue ngerjain A sendiri, yang ngerjain A aja. Ketika gue ada nge-hire orang buat ngerjain A, gue bisa nyoba yang lain nih. Iya kan? Iya. Atau bisa ngerjain hal yang lain, nyoba atau ngerjain hal yang lain. Iya. Betul. Dan ketika kita dapat hasil yang terbaik, ya kita dapat 2 revenue stream. Akhirnya lebih berkembang. Kayak gitu. Jadi mindset itu sih yang menurut gue yang harus dipunya. Ketika lu ngeluarin sesuatu, lu anggap itu sebagai investment, bukan sebagai beban. Ketika lo mau pakai influencers, fokus lo tuh hanya cuma 2, awareness dan engagement. Ketika lo targeting untuk sales itu nggak bisa. Tapi menurut gue influencers adalah marketing tools yang menurut gue masih sangat oke. Karena marketnya besar. Dan awareness dan engagement adalah salah satu cara tahap pertama untuk setiap brand lakukan. Getting more awareness sama engagement. Kenapa? Sebagus apapun produk lo, service lo, ketika orang lain nggak tahu percuma. Iya kan? Tapi bahkan mungkin ada yang produknya biasa aja, tapi marketingnya jago banget, itu malah lebih laku. Standar nih paling apa, jualan payung, tapi trik marketingnya lucu-lucu. Entah dari produknya misalnya desainnya atau cara campaignnya dibikin seperti apa, itu akan lebih laku. Makanya ketika lu udah dapat awareness dan engagement, lu boleh set sales, tapi bukan di influencer, tapi lewat ads. Karena mereka ada toolsnya untuk kayak ngeset sales. Ketika dia nggak beli, ya lu nggak kepotong biaya lu, iya kan? Jadi kan kayak gitu kan ads. Kayak misalnya ads itu juga banyak. Ada yang cost per click, cost per day, cost per download, cost per install, itu banyak banget. Cost per views, impression, banyak. Jadi itu bisa, nah itu nggak bisa di set di kalau misalnya mau promosi lewat influencer. Jadi fix influencer hanya untuk branding lah bro ya. Betul. Tapi itu sangat penting branding. Iya.
agree. Habis itu adalah image, ini penting banget. Image mereka gimana di mata masyarakat? Apakah bagus atau enggak? Si influencernya nih. Betul, karena kita nggak mau akhirnya ketika dia punya bad image berdampak pada brand tersebut pada akhirnya. Oke. Dan akhirnya dan kita mau juga supaya klien itu bekerja sama kita repeatedly, terus-terusan, karena kita punya hasil yang bagus. Kita nggak mau mengorbankan jerih payah yang kita udah bangun, abis itu akhirnya karena kita yang penting traffic banyak kan nih, maksudnya bad image tapi trafficnya tinggi. Kita nggak mau menghindari, nggak usah lah kayak gitu-gitu. Oke, trafficnya tinggi tapi kita menghindari bad effect nantinya pada akhirnya kayak gitu sih. Jadi itu yang selalu gue pegang sih. Advice lah buat teman-teman yang lagi denger gitu, yang mau usaha atau yang mau kerja gitu, ada nggak? Lagi muda, seusia misalnya kamu nih, coba semuanya. Misalnya sekarang mau jualan baju, mau jualan perhiasan, mau jualan apa, coba semuanya. Nanti kamu akan tahu kamu bagusnya di mana. Coba semuanya, tapi harus tahu juga nanti kapan harus berhenti. Kayak misalnya nyoba nih A, B, C, D, E. Oke, A gagal, nyoba B segala macam. Tapi juga tahu kapan harus berhenti. Kenapa kapan tahu harus berhenti? Karena pasti pada akhirnya kalian harus ada satu yang dipegang. Misalnya nyoba bisnis ini, nyoba terus ya nggak berhasil. Harus ada satu nih. Oke, gue berhenti di sini nih, gue mau seriusin di sini. Jadi kalau misalnya masih muda kan istilahnya waktu mungkin lebih banyak ya untuk mencoba hal. Karena gue ngeliat ada teman-teman gue kayak yang oke, nyoba ini, oke, gagal. Tapi maksudnya lu belum ada yang diseriusin. Iya, ya pantas gagal. Karena ada problem dikit pindah. Jadi kayak harus pasti tahu lah kapan kita, oke mungkin masih gagal, tapi tahu kapan kita klaknya. Iya.